Nah, ini saya sering dapat nih dari Iseng-Iseng Novan. Thank you Om Iseng-Iseng Novan nih. Om Ponto udah bilang nggak ngerti tentang anemon, ente mah minta bahas. Buat kalian yang baru mulai menonton channel ini, atau buat kalian-kalian yang mau melihat tentang Q&A itu di playlist sendiri, nanti kalian tinggal lihat, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah pernah dijawab sebelumnya atau pertanyaan-pertanyaan yang sama. Selamat datang di Java Pet and Company. Video sekarang kita bikin Q&A lagi karena udah lama nggak Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan dari Aji. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Ara. Cara pelet kepe monyong gimana ya mas? Waduh, ini kepe monyong salah satu ikan yang paling susah makan pelet, soalnya tipe mulutnya tuh bukan pemakan pelet ya. Dia tuh makannya lebih kayak jenis Aeplasia. Kepe monyong tuh jenis-jenis yang karena mulutnya dia panjang tuh dia masuk ke karang-karang, mungkin jenis-jenis kayak apa, ambipot, kopepot, ya pot-pot yang lainnya dia pasti akan makan sih. Kalau untuk makan pelet ini saya juga belum pernah punya kepe monyong yang bisa makan pelet, jadi saya juga nggak ngerti caranya gimana. Tapi kalau mau ya dicoba aja. Biasanya dia maunya makan yang lunak-lunak. Rebon masih bisa makan lah. Kalau pelet sih saya belum pernah nyobain dia bisa makan pelet. Cuma biasanya kalau saya treatment di ikan itu, kalau kita puasain dia, terus kondisi dia sehat ya. Kondisi dia sehat itu kita puasain, kita nggak kasih makan 2 hari, 3 hari, terus langsung kita kasih pelet. Biasanya dia makan, tapi beberapa jenis kepe ini, terutama kepe monyong, tetap dia akan susah untuk makan pelet sih. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Oke, next, thank you ya pertanyaannya. Next, Adil C. Om Ponto, please sekali-sekali bahas tentang anemon dong. Oh, ini ada balasannya nih. Aibtu Julian Tampu Bolon. Om Ponto udah bilang nggak ngerti tentang anemon, ente mah minta bahas. Iya. Anemon apa ya? Ya ini udah dijawab sama Aibtu Julia. Next, Agus Gunawan. Halo Om Ponto, mau tanya pemakaian biopelet reaktor sebaiknya harus berapa lama? Always on terus seperti protein skimmer? Makasih Om buat ilmunya nih. Oke, biopelet reaktor itu biasanya takarannya kalau misalnya kita akuarium 100 liter air, kita pakai 100, atau apa sih biopelet, hitungannya gram atau mili ya, saya lupa deh. Jadi dia 100 gram untuk 100 liter air. Jadi memang dia untuk buat nge-reduce nitrat. Cara pemakaiannya itu on terus, betul seperti skimmer, dia jalan terus. Kalau dia kan dikocok nih, saling beradu, dia punya peletnya. Jadi si peletnya ini lama-lama dia terkikis, lama-lama habis. Jadi saat dia udah mulai habis, kita isi lagi, refill lagi. Itu sebenarnya kayak buat supply bakteri anaerob, dia lebih cepat untuk ngolah nitratnya. Tapi kalau misalnya kebanyakan, biasanya over pakai biopeletnya, pasti tanknya akan berkabut. Jadi jangan terlalu over juga untuk pemakaian biopelet. Takarannya rata-rata 100 gram per 100 liter. Kalau misalnya tank kalian 200 liter, ya berarti pakai 200 gram. Gitu ya. Next, Agus Gunawan. Lah, ini Agus Gunawan lagi nih. Tadi, oh iya, 2 nih. Halo Ponto, mau tanya untuk tank air laut perlu dikasih UV light dan aerator? Makasih Om buat ilmunya. Oke, UV light ini boleh dikasih karena UV light ini dia akan membantu nggak cuman buat nurunin lumut ya, tapi dia juga buat ngebantu tank kalian itu terhindar dari bakteri-bakteri atau parasit-parasit ikan, parasit koral itu yang kelewatan sama UV itu akan mati. Boleh dikasih aja, cuman kalau aerator saya rasa nggak perlu. Aerator di air laut itu, karena gini, kalau kita udah pakai protein skimmer itu kan sebenarnya sama tuh.
kayak dia tarik udara, ditembak sama pompa buat mecahin air jadi partikel-partikel kecil. Nah, saya rasa udah cukup pakai protein skimmer, jadi nggak perlu lagi dikasih aerator. Tapi kalau misalnya kalian, misalnya contohnya mau naikin pH, ya nggak apa-apa juga sih, dikasih aerator nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya pH-nya udah ketemu, ya udah cukup lah, nggak perlu pakai aerator lagi. Jadinya mubazir, ya buang-buang listrik lah. Nggak perlu dikasih aerator juga nggak masalah. Thank you Om Agus. Next, Akbar Sigit. Mau tanya Om, semisal 6 bulan pertama tiap kali water change sebulan 1 kali menggunakan bakteri merek A. Setelah itu pakai bakteri merek B, bakal ada efek negatifnya nggak ya? Terima kasih Om. Kalau dari pengalaman saya sih nggak ada masalah sih, boleh-boleh aja. Yang penting bakteri itu jangan over. Kalau over, saat kita kebanyakan tuang bakteri pasti akan cloudy. Cloudy kenapa? Karena bakteri itu akan mengambil semua oksigen level yang ada di airnya kalian. Jadi takutnya oksigennya mulai tipis, airnya pH-nya mulai turun. Apalagi terus ikannya kita kasih makan. Oh ya, ikan itu kalau misalnya kita kasih makan, dia membutuhkan oksigen untuk mengolah dia punya makanan. Jadi kalau misalnya kita udah over, bakterinya udah terlalu banyak, akhirnya sampai oksigennya diambil, oksigen levelnya, sebaiknya ikan jangan dikasih makan dulu. Biarin aja, water change sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak. Mau bakteri merek A, merek B, nggak ada masalah buat saya. Sepengalaman saya begitu. Thank you Om ya. Next, Ari Sigit Hardianto. Om mau tanya, kalau akuarium udah running, tapi saya mau nambah media filter biologis, apakah ada treatment? Atau bisa langsung dimasukin gitu aja ke SAM filter? Oke, kalau saya sih masukin aja tanpa ngobrak-ngabrik dalamnya. Jadi saya cuma naruh aja, diletakin aja ke tempat yang kita mau. Ini cuman kalau misalnya memang harus membongkar isinya, sebaiknya matiin semua pompa biar dia filtrasinya nggak jalan dulu. Kalau mau diobrak-abrik sih mungkin digeser-geser pelan-pelan deh. Pelan-pelan kita taruh lagi si media biologisnya, biarin dia sampai ini dulu, sampai ngendep dulu. Jadi jangan, kan pasti banyak sampah-sampah detritus itu kan di dalam filter itu, jangan sampai dia keputar lagi ke atas. Yang paling saya takutin dulu, pernah punya pengalaman, saya pernah bongkar media bakteri, saya bongkar. Mungkin bakteri-bakteri yang ada di media ini terlepas dari rumahnya, saya jalanin ke atas, ternyata besoknya banyak ikan-ikan yang mulai fin rot. Jadi kayak semua finnya dia, sirip-siripnya itu kayak mulai grepes-grepes dimakan sama bakteri sepertinya. Jadi kayak apa ya istilahnya saya lupa. Cuman ya itu pada grepes-grepes dan akhirnya pada luka-luka. Akhirnya nggak lama pada mati. Umurnya ya mungkin 1-2 hari gitu loh. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sayang kalau apalagi ikan yang udah kita pelihara lama dan ikan yang kita suka, udah sehat, gara-gara kita nambahin media biologis akhirnya jadi berantakan. Jadi pelan-pelan kalau untuk media bakteri sih sebaiknya saya jarang banget kutak-kutik, cari aman aja. Oke, thank you Om. Next, Iip Dermawan. Om Ponto, maaf nih mau tanya. Saya rencana mau ganti akuariumnya aja. Soalnya udah pada caret-caret kacanya. Tangsi udah jalan hampir 1 tahun. Kira-kira harus cycling ulang apa gimana? Meski pasir dan air tetap pakai yang ini. Sebenarnya kalau udah jadi sih nggak ada masalah ya airnya, apalagi airnya tetap itu yang dipakai, di mana mungkin bakteri aerobiknya udah jadi banyak juga di air tersebut. Cuman yang harus diperhatikan adalah saat itu udah dirubah, udah diganti, jangan langsung biotanya dimasukin. Itu hati-hati, bahaya, karena bakteri-bakteri yang di pasir ini nih, yang anaerobik bakteri ini yang takutnya nanti bisa jadi masalah. Jadi biarin aja dulu running sampai dia bening, mungkin sekitar 1-2 hari baru mulai diisi. Saat dia udah bening, isi biotanya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu cycling lagi intinya. Yang penting pengendapannya ini nih, jadi semuanya udah balik lagi, ngendep lagi pokoknya udah bening lah. Saat udah bening boleh masukin aja lagi. Saya rasa itulah jawabannya. Next, nah ini saya sering dapat nih dari Iseng-Iseng Novan. Thank you Om Iseng-Iseng Novan nih. Om Ponto, bahas tentang video update tank LPS di Galeri Java kemarin dong. Kan media bakterinya yang Marine Pure sering pindah-pindah tuh, seperti pindah buat pameran dan sebagainya. Itu cara
pindahin media bakterinya gimana ya, semisal dari filter SAM satu ke filter SAM yang lain, apakah aman untuk bakterinya. Thanks Om Bondo dan Java yang makin ciamik dan tajam. Tajam ngomong-ngomongan. Jadi sebenarnya yang di display kita sih nggak pernah dipindah-pindah media bakterinya. Cuman kalau misalnya mau dipindah pun, kalau misalnya kita ada acara pameran, biasanya kita nggak langsung isi biotanya. Jadi media bakterinya memang kita pakai yang ada di galeri. Cuman ya kayak pertanyaan yang tadi deh, itu hampir sama tuh konsepnya. Jadi kita shutdown dulu nih semua sistemnya. Filtrasinya kita matiin. Bakterinya kita ambil, media bakterinya kita ambil, cuman media bakterinya jangan sampai kering, jadi biarin dia ada airnya di dalam situ. Nah, baru kita pindahin ke tempat pameran, misalnya kita mau pameran, biasanya itu yang kita lakuin. Di tempat pameran, kita running dengan media bakteri tersebut, itu juga kita nggak langsung isi. Biotanya ntar dulu, biarin dia sampai bening dulu, setelah dia udah bening, dia udah balik lagi ke posisinya semula, baru kita isi biotanya. Nah, yang media bakterinya dicabut gimana? Yang media bakterinya dicabut sama. Jadi kita nggak running dulu, biarin aja filternya. Jadi biar dia mengendap dulu, semuanya udah bagus, udah bening lagi, baru kita mulai running lagi. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi sebaiknya kalau kita di rumah, media bakteri nggak usah dipindah-pindah. Biarin aja. Jangan pernah diganggu. Kadang keusilannya kita ini nih, kadang yang bikin sering kan, saya sebagai hobis nih, saat saya ngelihat satu akuarium punya saya yang ada di rumah, rasanya bosen. Bener nggak? Pasti bener. Karena saya dulu bosen. Jadi saya selalu usil. Akuarium udah bener-bener, udah baik-baik, udah bagus, tapi mata kita tuh kayak ngelihat sesuatu yang ada yang pengen gua rubah nih, karena mungkin bosen ya, kita lihat begitu terus kan, terus kayak ada gatel mata nih, sama tangan, kayaknya ini bagus kalau begini nih, ini bagus kalau begitu nih, jadi mulailah kita kobok-kobok, kita rubah-rubah, akhirnya rusak lah dia. Ya sebenarnya yang bikin rusak tuh bukan mereka, tapi kita yang bikin rusak. Biasanya begitu. Jadi sebaiknya sih kalau udah di rumah, ya udah kita tinggal nikmatin aja. Kalau misalnya bosan gimana? Beli satu lagi. Saya rasa itu ya. By the way, thank you Om Novan. Next is Hanan 99. Om Bondo, salam dari Malaysia. Oh, Malaysia. Salam dari Malaysia. Salam dari Indonesia. Kapan Q&A-nya? Mau nanya nih Om, kalau live rock masukin kemudian apa bisa? Oh, bisa. Tapi ini juga hampir sama konsepnya dengan ganti-ganti media bakteri, terutama live rock. Live rock itu adalah batu yang udah jadi. Jadi batu yang udah jadi ini akan banyak bakteri yang hidup di dalam batunya. Jadi sebaiknya kondisi akuarium lagi mati, shutdown dulu semua, jangan jalan, terutama biotanya udah ada. Ya kalau misalnya biotanya belum ada, nggak ada masalah, taruh aja langsung. Tapi kalau misalnya dia udah ada biotanya, sebaiknya matiin, jangan filtrasinya jangan nyala, kita masukin live rocknya pelan-pelan. Pokoknya jangan terlalu rusuh lah. Jadi pelan-pelan, jangan bikin akuariumnya itu guncang-guncing, airnya berantakan, akhirnya butek semuanya, nanti pada mati. Ngerti nggak sih? Kok saya kayaknya bingung mau ngomong apa. By the way, thank you. Salam dari Indonesia, Om Ishanan. Next, Yoi. Itu yang ngobrol di balik layar, coba tanyain bang, punya adab nggak gitu? Ini pas, ini Q&A yang waktu itu ya, ada yang berisik-berisik ya. Om Yoi, thank you. Nanti saya sampaikan siapa sih waktu itu yang berisik tuh. Oke Om, nanti saya sampaikan. Saya juga lupa siapa orangnya. Nanti saya coba lihat lagi videonya. Next, Yurdi Yansyah. Mau nanya berapa gram biopelet yang digunakan di reaktor biopelet. Nah, itu tadi udah tuh. Jadi biopelet itu 100 gram per 100 liter. Biasanya begitu umumnya. Kalau 200 gram berarti untuk 200 liter. Rata-rata begitu ya. Next ya. Thank you ya Om Yurdi.